tetap semangat ya. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, silahkan ketua kelas dibimbing doa terlebih dahulu. Natu jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semua? Ya, bisa menghil. Afifah ada? Ada. Adik Sumaya ada? Ada. Ya, nihil ya untuk hari ini ya. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita kemarin? Menganalisis bagian-bagian busana dalam suatu produk. Ya, menganalisis bagian-bagian busana dalam suatu produk. Salah satunya ada apa saja bagian busana itu? Ada manset juga ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis belahan dalam suatu produk. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint dan berdiskusi dengan guru tentang belahan dalam suatu produk, peserta didik dapat menganalisis belahan pada suatu produk dengan rinci. Kemudian setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan macam-macam belahan dalam suatu produk secara rinci dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi belahan dalam suatu produk dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan belahan dalam suatu produk secara mandiri. Setelah ini kalian mengamati tayangan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Pengertian belahan. Belahan adalah guntingan pada pakaian yang berfungsi untuk memudahkan membuka dan menutup pakaian. Di samping itu, belahan juga berfungsi untuk hiasan atau variasi pada pakaian. Selain untuk membuka dan menutup, juga untuk hiasan ya sebagai variasi. Kemudian macam-macam belahan. Ada belahan satu lajur, biasanya digunakan pada manset. Kemudian belahan dua lajur. Belahan dua lajur itu kemarin Ibu sudah menjelaskan ada belahan dua lajur sama bentuk dan belahan dua lajur tidak sama bentuk. Kemudian ada belahan dengan tutup tarik dan ada belahan dengan kancing. Ya, ada belahan satu lajur. Di situ sudah ada contoh
dilanjutkan dulu ya. Kelompok 3 sudah sampai mana? LKPD-nya dibuka ke depan ya. Sudah selesai anak-anak untuk berdiskusi? Sudah. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, menganalisis gelaran yang terdapat pada gaun, yaitu menggunakan gelaran dengan resleting tersembunyi. Kemudian, ukuran disesuaikan dengan kebutuhan supaya gaun bisa dilepas dan ditutup. Dan warna resleting disesuaikan dengan gaunnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2? Oh iya, silakan dari kelompok 3. Bagaimana jika tidak menggunakan resleting tersembunyi? Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Jadi untuk gaun karena di sini bersifat elegan dan hasil jahitannya harus terlihat rapi, maka alangkah baiknya menggunakan resleting yang tersembunyi. Pemilihan warnanya juga tadi disesuaikan, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya untuk gaun itu sampai di batas bawah pinggang supaya bisa dibuka dan ditutup ya, untuk melepasnya lebih mudah seperti itu ya. Dari situ Ibu anggap untuk semua kelompok sudah paham ya? Coba siapa yang ingin menarik kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Mbak Rahma. Ya, dalam suatu produk itu harus memperhatikan desain sama usaha. Oh ya, bagus. Jadi untuk bahan dalam suatu produk itu harus disesuaikan dengan jenis desain dan kebutuhannya, sehingga untuk ukuran beserta penyelesaiannya itu sesuai. Kemudian kalau sudah bisa menyesuaikan desainnya, kita bisa menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti itu. Paham sampai di sini? Alhamdulillah, jika sudah paham semua, silakan untuk LKPD yang sudah Ibu bagi tadi, di situ ada evaluasinya, silakan dikerjakan. Ketua kelas dikumpulkan. Alifa. Ya, terima kasih untuk LKPD sudah kita terima. Semoga untuk pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat ya. Kemudian pesan Ibu tidak lain hanyalah terus berkarya dan terus mencoba, karena dengan mencoba kita bisa. Ya, seperti itu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa untuk akhir pelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum